Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Nah, untuk sesi kali ini saya mau bahas saham request nih ya. Ada salah satu viewer yang pengen bahas KLT ya, Bakery Land gitu, PT Backland Development Tbk gitu ya. Saya tahu sebenarnya ini bisa jadi salah satu apa ya, perusahaan yang jadi pembelajaran lah gitu ya buat saya waktu zaman dulu gitu ya, melihat pola-pola yang ada di apa, contoh laporan keuangannya gitu. Mau tahu apa isinya ya, kita nanti lihat aja gitu ya, apakah perusahaan ini menarik atau tidak. Oke, jadi kita ya disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi ya. Nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, hold suatu saham yang dibahas ya, LT. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research gitu. Jadi harus analisis mandiri gitu ya. Saya sebelumnya dapat apa ya, salah satu viewer nonton di salah satu video katanya ini ada yang menggiring opini gitu ya untuk tidak beli suatu saham tertentu. Itu opini saya pribadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang menarik ya beli aja gitu ya, jangan terpaku sama saya gitu. Jadi semua yang ada apa, semua sharing analisis saya ini disclaimer-nya on gitu ya. Jadi jangan percaya saya gitu ya. Jadi teman-teman ya tadi harus analisis sendiri. Oke, jadi untuk menilai gitu ya suatu perusahaan, biasanya saya memang menggunakan 3 kriteria utama gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Ini wajib gitu ya, karena kalau perusahaan nggak membagikan dividen, artinya perusahaan tersebut apa namanya, lagi nggak bagus gitu ya gitu. Bisa jadi cuman untung di atas kertas aja, bisa jadi gitu ya gitu. Dan yang pastinya gitu ya, kalau perusahaan yang bagi dividen itu ada memang yang tadi perusahaannya memang sudah terbukti untung gitu. Jadi kalau perusahaan terbukti untung, untungnya disisihkan, bisa dinikmati kita pemegang sahamnya, bisa kita belanjain gitu. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham, bukan pro kepada sebagian dari pemegang saham atau mungkin para pejabat perusahaan gitu ya, karena pejabat perusahaan itu ya udah dapat gaji gitu, udah dapat gajinya sangat besar gitu. Jadi kita sebagai pemegang sahamnya ya harus ada nilai tambah gitu ya, perusahaannya ya selain dari capital gain ya juga dari dividennya. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau kondisinya bisnis yang nggak sehat gitu, kayak tadi disebutkan apa, cuman untung di atas kertas atau misalnya rugi melulu, seret arus kas gitu, utang terlalu besar, nggak akan kepikiran buat bagi dividen. Pasti pikiran survivalnya dulu. Ini perusahaan nggak boleh sampai pilot gitu. Gampangnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau memang udah teman-teman tahu gitu ada perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu, bisa bagi dividen, itu juga harus hati-hati gitu ya. Jadi pastikan teman-teman membelinya itu di bawah nilai wajarnya menurut teman-teman gitu. Jadi jangan beli ketika di harga yang super premium gitu, yang harganya tinggi, atau beli di pucuk gitu ya. Nanti akan rawan koreksi gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Teman-teman sudah menghitung dulu kira-kira nilai wajarnya berapa menurut metode teman-teman gitu ya. Jadi jangan pakai metode saya gitu. Tiap dari kita pasti ada penilaian masing-masing ya. Jadi sebelum kita berinvestasi gitu ya, gunakan akal sehat kita gitu. Jadi kalau too good to be true, FOMO, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan rekomendasi gitu ya tanpa dianalisis lebih lanjut gitu, atau ikut-ikutan analis, ikut-ikutan berita, ikut-ikutan rumor, jangan. Dan juga jangan ikut-ikutan saya gitu, jangan percaya sama saya juga, karena di apa, isi sesi ini cuma sharing aja pendapat saya gitu ya, tentang ya tadi misalnya kalau ini yang lagi dibahasnya LT, ya udah bahas tentang LT aja gitu. Jadi teman-teman nanti harus cari sendiri gitu ya, ada pendapat sendiri. Nah, tadi karena disebutkan dengan nilai wajar ya, jadi yang saya lakukan ini memang udah dari zaman dulu gitu, nggak dulu banget sih, dari 2016 sampai sekarang mengikuti konsep value investing. Jadi saya beli ketika harga sahamnya di bawah intrinsic value ya, PBV 1, saya beli gitu misalnya di 0,8 gitu ya, beli gitu, lalu jual gitu ketika PBV sama dengan 1 gitu ya, potensi profitnya paling cuma 25% gitu. Kalau belinya di 0,7 ya 42% profitnya gitu. Ini perlu waktu gitu. Jadi kalau misalnya udah take profit gitu ya, ya udah selesai
gitu, potensi profit sekian gitu, atau bisa hold lebih lama kalau memang perusahaannya memang bagus gitu. Jadi lihat-lihat sikon aja gitu, situasi kondisinya, fleksibel gitu. Jadi kalau dari metode saya ini memang aneh gitu ya, nggak pernah cari yang multi bagger gitu, nggak pernah cari yang ratusan persen untungnya, enggak gitu, aneh gitu ya, sesat bisa jadi gitu. Gitu, cuman ya itu yang biasa saya lakukan. Nah, jadi prinsipnya apa gitu ya, prinsipnya ya harus sabar gitu ya, berorientasinya jangka panjang gitu. Jadi kita nggak bisa apa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa gitu ya, sepengalaman saya. Minimal ya setahun sampai 3 tahun baru bisa panen. Minimal itu loh ya, minimal. Gitu. Jadi memang nggak bisa juga hitungan hari gitu ya gitu. Nah itu memang seperti itu gitu. Selain itu juga harus fokusnya tadi pada value ya, value ini teman-teman yang tentuin sendiri, jangan ikut-ikutan saya gitu. Kalau saya memang pakai PBV gitu ya. Nah jadi book value-nya itu fokusnya di book value, ini berubahnya tiap 3 bulan sekali ya, dari laporan keuangan. Baru setelah menentukan book value-nya, baru ke entry price-nya gitu ya, mau belinya di PBV berapa, mau di 0, sekian gitu ya, terserah saya, nggak tahu, tergantung mood gitu ya, tergantung kira-kira enaknya di berapa gitu. Kenapa harus seperti ini? Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kinerja perusahaannya buruk gitu, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya gitu, nggak ada nilai yang muncul gitu yang menarik, atau nggak ada nilai yang diciptakan gitu, apa gitu ya daya tariknya gitu ya, pasti biasanya perusahaan yang bermasalah itu ya nanti harganya mungkin gocap gitu ya, atau kurang dari gocap. Itu kan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang harganya di bawah 50 gitu, atau 50 lah gitu, yang memang perusahaannya bermasalah di laporan keuangannya gitu. Dan saya nggak akan peduli kalau misalnya harga sahamnya digoreng naik gitu ya. Kalau selama perusahaannya buruk, nggak, kurang bagus, ya saya nggak akan beli gitu ya, nggak ada urusan gitu. Saya nggak cari perusahaan-perusahaan yang seperti itu, karena tadi fokusnya itu yang tadi ya, bagus dulu perusahaannya, baru masalah value-nya gitu ya, entry-nya di berapa aja. Kok jangka pendek ya itu saya nggak seperti itu metodenya. Nah jadi kalau saya analisisnya pakai apa, saya hanya pakai sedikit dari fundamental ya, khususnya di laporan keuangannya aja, sedikit rasio sama PBV, udah gitu ya. Jadi ada yang bilang gitu, wah ini Pak Edwin ini sesat gitu ya, apa namanya, baca laporan keuangan. Iya bisa jadi gitu, karena sebenarnya membaca laporan keuangan itu memang kompleks gitu ya, agak rumit gitu. Cuma saya membaca seperti yang saya biasa lakukan gitu ya. Jadi ada banyak cara gitu, banyak style untuk baca laporan keuangan, dan itu bergantung pada masing-masing investor. Masing-masing, oh saya lebih suka caranya seperti ini, oh saya lebih suka caranya seperti itu, kalau saya ya sukanya seperti ini gitu. Jadi memang berbeda gitu ya, dan saya sih nggak terlalu ambil pusing gitu ya sama perbedaan gitu ya. Tapi akan baik gitu ya kalau misalnya dibuat diskusi gitu, kenapa harus demikian, kenapa harus demikian, supaya siapa tahu gitu ya, antara investor itu ada yang miss gitu ya. Saya juga bisa miss gitu ya, wajar. Nah jadi tadi ketika memahami laporan keuangan gitu ya, neracanya, laba rugi, arus kasnya ya harus kita pahami gitu, nggak cuman dihafal doang gitu ya. Jadi kalau udah paham, nanti si laporan keuangannya akan bercerita gitu tentang kondisi perusahaannya, lagi sehat nggak, lagi sakit kah gitu ya. Dan nanti dari perusahaan itu, dari laporan keuangan tersebut gitu ya, kalau memang dia bagus, nanti biasanya akan muncul 7 ciri perusahaan sehat. Ini versi saya ya, versi Edwin. Kalau versi orang lain nggak tahu gitu ya, bisa disesuaikan aja. Buat saya gitu ada 7. Yang pertama, bisnisnya sehat ya, punya uang kasnya nyata gitu ya, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen untuk kita pemegang sahamnya, nggak bergantung utang terlalu besar gitu ya, karena utang terlalu besar ya nanti pengurus profit dan uang kas gitu ya, bertumbuh, berekspansi gitu ya, menjaga kepercayaan kita investor dan juga pemberi pinjaman kreditornya. Dan pastinya kita pemegang sahamnya itu sangat diuntungkan lewat valuasinya yang cenderung naik kalau memang perusahaannya bagus, dan harga sahamnya cenderung stabil bila ada penurunan jangka pendek gitu. Kalau memang perusahaannya bagus, dia akan kembali gitu ya, atau melambung lebih tinggi, kecuali kalau Anda belinya ini di harga yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi sekarang saya suka lengkapi kalimatnya gitu, supaya viewer-viewer yang mungkin skip gitu nggak salah tangkep gitu. Nah jadi tadi ya, jadi nanti laporan keuangan ini nanti akan di screening dulu sama saya gitu ya.
Ya, apa aja yang di screening? Ya ini dividen payment history-nya, saldo laba, PBV kurang dari 1 wajib ya ini karena value utama saya dari sini ya. PR dan nanti laporan arus kasnya, polanya, CFO, CFW, CFF gitu. Nanti dipindahkan ke Excel seperti ini. Ya, dan ini teman-teman boleh download gratis gitu ya. Kalau mau belajar boleh gitu, nggak juga nggak masalah gitu ya. Passwordnya ALK Edwin gitu. Tapi kalau udah biasa sering menyimak video saya pasti udah hafal gitu ya, nggak perlu isi-isi lagi si Excel ini sebenarnya gitu. Nah oke, jadi ya sudah kita langsung aja ke analisisnya ya. Nah ini LT ya gitu. LT ini memang kan saya udah cari gitu yang ini riwayat bagi dividen ini nggak ada gitu ya, nggak ada riwayat bagi dividen sama sekali kecuali tahun 2010 gitu ya. Jadi udah berapa tahun ya, 15 tahun nggak bagi dividen gitu ya. Jadi ini buat saya perusahaan yang nggak bagi dividen adalah perusahaan yang kurang baik gitu ya. Kenapa kurang baik? Ya nanti kita lihat kenapa gitu. Dan ini harganya juga di bawah 50 ya gitu ya, harganya di bawah 50 gitu. Biasanya kalau saya menganggap perusahaan yang yang nggak bagi dividen gitu ya tadi ya, mungkin perusahaannya cuma untung di atas kertas atau mungkin ada masalah yang lain gitu, nanti kita lihat gitu ya sama-sama gitu. Saya sebenarnya udah lama nggak buka LT gitu ya, terakhir kapan ya, dulu mungkin waktu pertama kali explore laporan keuangan gitu, baru buka sekarang lagi karena ada yang request gitu ya. Meskipun secara sekilas kalau ingat-ingat zaman dulu pasisnya mungkin nggak akan beda jauh ya, tapi mudah-mudahan saya salah. Oke ya, jadi yang dipindahkan ya, yang dipindahkan adalah pertama kas tarakas ya. Pastiin dulu nih ya, udah bener ya, satuannya udah bener. Oke. Kenapa kas tarakas gitu ya? Karena kas tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang di kantong teman-teman ada dompet, ada isinya ada uang kan? Nah itu kas tarakasnya gitu. Itu penting sekali karena uang kas itu dibayar, digunakan untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi dan juga pembayaran pinjaman gitu ya. Ini yang di laporan arus kas ini bahasa kutip formal di laporan keuangan. Kalau bahasa saya itu sederhana aja, jadi untuk operasional, untuk ekspansi usaha, sama untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kalau saya sih sukanya yang simpel-simpel aja, yang sehari-hari aja gitu. Langsung loncat ya ke ekuitasnya nah ini perusahaan menarik gitu ya. Menarik kenapa? Karena perusahaan ini dia defisit gitu ya. Apa aslinya defisit gitu ya. Kalau teman-teman yang sering menyimak video saya pasti sering dijelasin tentang saldo laba ya. Jadi bentar nih. Saldo laba itu apa gitu ya? Saldo laba itu adalah total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan berdiri, perusahaan itu beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 gitu. Jadi akumulasi keuntungan. Nah, untuk LT ini nggak ada saldo labanya, adanya defisit atau akumulasi kerugian gitu. Artinya perusahaan ini dari pertama kali berdiri sampai pertama kali operasional sampai sekarang 2025 Q2 ini nggak pernah untung gitu ya. Ini saya pas ini ya bisa sambil jelasin tentang si saldo laba. Misalnya teman-teman punya modal 3 miliar ya untuk bisnis gitu, di tahun pertama untung 250 juta, untung tahun berikutnya untung, tahun lagi berikutnya. Nah ini ada saldo laba ini nanti makin lama bertambah. Saldo laba itu adalah akumulasi keuntungan yang tadi. Jadi ketika udah untung terus di tahun berikutnya ada rugi, nanti akan mengurangi nilai saldo laba gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, misalnya sampai yang 2024 rugi nih 3 tahun, masih untung nggak? Masih, karena masih ada 700 juta hasil keuntungan dari yang sebelumnya. Nah kebayang kalau perusahaan yang rugi melulu, dia defisit tuh, akumulasi rugi gitu, terus di berita untung nih perusahaan misalnya gitu ya, digembar-gemborkan di berita gitu ya. Cek dulu saldo labanya masih defisitnya. Kalau masih defisit artinya perusahaan itu masih rugi gitu. Jadi ini sebenarnya penting sekali filter utama saya untuk menilai mana perusahaan yang bermasalah sama yang enggak secara profitabilitas gitu. Nah ini kita lihat nih si LT ini gitu ya, dari pertama kali berdiri sampai sekarang rugi, akumulasi kerugiannya itu juta miliar 1,3 triliun gitu. Berarti perusahaan ini nggak pernah untung gitu ya. Kita pemegang sahamnya dapat apa gitu ya, kalau saya memposisikan seperti itu. Kecuali kalau saya jadi komisaris atau direksi ya udah enak gitu ya, dapat gaji besar, mudah-mudahan ya udah nggak pusing gitu, mau harga sahamnya anjlok di bawah 50, mau saya mengelolanya nggak maksimal, nggak masalah, masih dapat gaji kok, masih dapat untung
gitu ya. Tapi kalau yang jadi pemegang saham di bursa mau dapat apa nilai tambahnya gitu ya. Itu aja sih sebenarnya, saya sederhana aja gitu ya, nggak ribet. Jadi langsung loncat ke bagian ekuitas. Nah ini juga nih ada tambahan ya. Ini lihat nih, ada mau saham seri A, saham seri B gitu ya. Berarti ini kemungkinan ada right issue atau private placement. Biasanya kalau dengan seri-seri gini ya biasanya gitu ya. Jadi ini perusahaan ya tadi udah defisit gitu. Kalau perusahaan yang defisit rugi melulu, pilihan cuma dua. Apa? Logika aja. Suntik modal ya atau nggak pinjam ke bank. Iya kan, teman-teman punya bisnis sendiri sehari-hari yang udah rugi melulu, ya pasti minjem ke bank atau enggak suntik modal lagi gitu ya. Nah perusahaan yang bagus, yang sehat ya nggak akan kayak gitu gitu ya, karena dia kan profitable gitu. Kalau yang ini mungkin enggak gitu ya. Nah terus langsung loncat ke ekuitasnya, berarti ini gitu ya sebenarnya ini udah nggak perlu dihitung buat saya gitu, karena perusahaan ini ya jelas nggak menarik gitu ya, karena yang tadi nggak bagi dividen sama apa defisit ya, jadi udah buat saya red flag kalau buat saya. Nggak tahu kalau buat teman-teman lain gimana, buat para pengincar apa capital gain gitu ya. Tuh lihat tuh nggak ada saldo laba gitu ya, ya udah gitu. PBV-nya berapa nih, 0,24. Wow gitu ya, rendah sekali gitu ya, karena bukunya 127 gitu. Cuma kembali lagi, nilai tambah apa yang diberikan gitu, buat saya ini perusahaan nggak pernah untung gitu, kecuali kalau saldo labanya jadi positif gitu ya, berarti udah menutup kerugian 1,3 triliunnya gitu. Ini kan masih rugi gitu ya. Jadi ya kalau buat saya sih buat apa, terlepas nanti harganya mau digoreng sampai 1.000 mau 2.000, saya nggak peduli gitu ya, meskipun itu saya tahu itu menggiurkan, cuma saya nggak peduli gitu ya. Biarkan orang-orang yang memang ya berminat gitu, yang sudah siap resiko ya silahkan aja masuk. Kalau cuman kalau saya nggak akan menyentuh saham-saham yang seperti ini ya, perusahaan-perusahaan yang seperti ini gitu. Jadi buat saya ya mungkin 0,24 ini ya jelas value trap gitu, karena kan ya rugi melulu ya gitu. Semua udah jelas di sini gitu. Saya bisa langsung close laporan keuangannya kalau memang buat saya nggak menarik gitu ya. Nah lihat lagi sekarang ke laba ruginya gitu ya. Yang terpenting itu adalah 3 ini, revenue, net sales, total sales gitu ya, yang angka paling atas gitu ya. Nah ini gitu, perusahaan yang bagus biasanya ada kenaikan revenue gitu. Nah ini lumayan nih bagus ya, secara pendapatan dia naik gitu ya, artinya perusahaan ini bertumbuh gitu. Nah perusahaan yang bertumbuh gitu ya, apa namanya ya tadi, bisa meningkatkan volume penjualannya atau menaikkan nilai harga barang jasanya gitu. Itu cuma dari dua itu. Nah jadi nanti si revenue ini gitu ya, kalau dia naik itu berarti semakin relevan untuk customer gitu ya, barang atau jasanya gitu, maka pengen dibeli lagi, pengen digunakan lagi gitu. Nah revenue ini nanti dikurangin oleh harga modal barang atau jasa, keluarlah yang disebut dengan gross profit gitu ya. Ini lumayan nih GPM-nya 30% ya gitu. Perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang memiliki GPM yang tinggi gitu ya, jelas gitu. Kenapa? Karena perusahaan bisa menjual menjual barang atau jasa itu jauh di atas harga modal gitu ya. Jadi semakin besar GPM, semakin juga besar nanti ruang untuk net profit gitu ya, karena si laba kotor ini kan nanti dikurangi beban penjualan, beban umum, beban bunga, beban pajak gitu ya, terus bla bla bla. Nah nanti keluarlah angka final si laba bersih, dan ini rugi ya, rugi lagi tuh. Bayangin, periode sebelumnya rugi, periode sekarang rugi ya, akumulasi kerugiannya terus bertambah gitu ya. Jadi ya perusahaannya ya bisa dibilang kalau menurut saya ya nggak pernah untung gitu ya. Nah langsung loncat ke bagian laba bersih yang ini gitu ya. Tuh. Bentar nih, kalau laba bersih ini 17.000 ya gitu ya, berarti periode sebelumnya ini profit gitu ya gitu. Cuman yang periode sekarangnya nggak profit gitu. Nah cuman ya kembali lagi gitu ya, secara profitabilitas kan ini rugi, jadi ya saya sih nggak cari yang kayak gini ya gitu. Terlalu high risk buat saya, PR-nya juga negatif gitu, jadi nggak lolos ya, semua tuh udah 3 nggak lolos gitu. Nah lalu divalidasi gitu laba ruginya gitu, di mana di laporan arus kas gini ya. Laporan arus kas ini laporan yang paling sering dilupakan oleh analis gitu ya, nggak pernah muncul di berita juga sebenarnya gitu ya, karena saya masih mencari-cari sebenarnya alasannya kenapa. Cuman mungkin karena bosan aja ya menghitung uang masuk uang keluar gitu, nggak apa yang jadi daya tarik gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, LT mencatatkan gitu ya, omset atau pendapatannya sebesar 702 miliar. Nah, berapakah uang yang diterima dari customer oleh ke perusahaan ini gitu ya, kan perusahaannya kan pasti harus terima pembayaran dong gitu ya. Dia bilang 702 miliar. Nah, uang yang terima dari customer tuh 660 miliar
gitu ya. Nah ini gitu ya. Nah ini 94%, ini rasionya cukup bagus. Gitu ya, perusahaannya berarti punya manajemen kas yang baik untuk penagihan uang kasnya. Gitu. Loh kenapa Pak uang kas ini penting gitu ya. Ibarat gini, teman-teman punya jual barang itu 1 miliar ya. Nah 1 miliar kalau rasionya 94% ya, receipts to revenue rasionya, berarti customer tuh bayar ke teman-teman tuh 940 juta. 60 jutanya kemana? 60 jutanya ya nanti harus jadi piutang yang teman-teman tagih gitu ya. Hati-hati kalau perusahaan yang receipts to revenue-nya rendah rasionya. Artinya perusahaan customer itu mungkin DP bayarnya termin-termin mulu, nah piutangnya nggak tertagih gitu. Akhirnya nanti perusahaan jadi kurang kas. Kalau kurang kas gimana? Gimana mau bayar operasional? Gimana mau bayar ekspansi? Gimana mau bayar pinjaman ke bank? Gitu ya. Nah ini gitu ya. Kita lihat nih cara bacanya gini gitu ya. Perusahaan sudah mencatatkan keuntungan omset revenue sebesar 702 miliar. Customer gitu bayar 660 miliar. Nah, ini uang yang diterima. Uang 660 miliar ini bayar apa? Bayar supplier, bayar gaji karyawan, bayar beban umum gitu ya, bayar beban bunga, bayar pajak, bayar bla 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 bla, keluarlah net CFO yang ini. Ya, angka kunci gitu ya. Nah, kalau nilai positif seperti ini artinya bagus gitu ya. Artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Tapi kalau negatif artinya uang tunainya itu habis untuk operasional. Gitu ya. Kalau uangnya habis untuk operasional, kita dapat apa pemegang sahamnya? Nggak ada gitu ya. Ingat, kalau posisinya teman-teman udah jadi karyawan gitu ya, direksi gitu, komisi, udah nggak pusingin lah sama kayak gini, enak dibayar gitu ya, gitu udah enak nggak usah pusingin lah. Nah lalu uangnya ini gitu digunakan untuk aktivitas ekspansi usaha gitu ya. Saya pakai bahasa sehari-hari saya ya, aktivitas investasi itu ya untuk ekspansi usaha. Lihat tuh ya, pembelian uang muka, pembelian tanah tuh berekspansi, perolehan aset tetap gitu ya, ini nanti bisa lihat di CALK-nya ya. Nah ini kan kalau kita dia berekspansi kan berarti perusahaan semakin lama semakin besar harapannya gitu. Dan ini nilainya negatif, ini bagus gitu ya. Carilah perusahaan yang CFI-nya itu negatif, artinya perusahaan itu berekspansi terus gitu. Nah tadi saya bilang gitu ya, kalau misalnya perusahaannya dia kan ini kan nih dari CFO-nya 60.000, ekspansi 61.000 gitu ya. Gak mau gimana bayar pendanaan gitu ya, ternyata kan ada kenaikan tuh. Hasil apa? Pinjaman utang. Minjam lagi utang, sedangkan bayar ke utang banknya kan dia lebih kecil daripada pinjaman. Jadi ini perusahaan ya utangnya semakin besar gitu. Tapi sebenarnya utang yang besar juga nggak terlalu buruk kok gitu. Yang penting terkontrol aja sebenarnya gitu ya. Dan ini lainnya positif ya. Nah, kalau yang bagus itu sebenarnya negatif. Artinya apa? Perusahaan itu melunasi pinjamannya lebih besar daripada pinjaman yang diterima gitu. Jadi ini secara arus kas ya buat saya sih masih kurang bagus ya. Mungkin ekspansi usahanya ini dibiayai ya dibayar pakai operasional sama si ini ya, uang pinjaman ke bank gitu. Jadi untuk LT gimana ya? Untuk LT udah jelas-jelas ini perusahaan yang menurut saya nggak bagus buat saya ya, ingat gitu. Gitu ya, kenapa saya sampaikan demikian gitu nanti karena nanti biar viewer itu penonton yang bilang ada kecenderungan menggiring opini. Enggak, ini saya sampaikannya memang opini saya pribadi gitu. Saya melihat perusahaan gitu. Mungkin kalau buat ada yang menarik ya boleh sampaikan gitu ya, supaya jadi bahan diskusi gitu ya. Jadi untuk LT gimana? Untuk LT ini ya buat saya nggak menarik ya, nggak ada dividen sama sekali ya. Berarti perusahaan ini antara ya memang tadi rugi terus. Mau gimana bayar bayar dividen, dan ini juga saldo laba negatif gitu ya. Defisit ini nggak akan bisa bayar dividen selama perusahaan defisit. Perusahaan tuh nggak akan pernah bisa bagi dividen kecuali saldo labanya kembali positif ya. Jadi buat saya ya apa nilai tambahnya buat saya, meskipun ini PBV-nya kurang dari 1 ya, 0,24, cuman kembali lagi buat saya berarti PBV-nya ini jelas value trap karena ini perusahaannya ya masih bermasalah gitu ya. Buat saya tadi juga nggak profitable ya gitu, PR-nya negatif, dan secara arus kas sebenarnya masih lumayan oke gitu ya, kecuali di bagian pendanaannya aja gitu. Paling itu aja pendapat saya tentang LT ya gitu ya. Jadi semuanya kembali lagi saya sampaikan gitu ya, semuanya itu disclaimer-nya on gitu. Jadi teman-teman jangan percaya saya, teman-teman harus punya analisis sendiri gitu ya. Gitu kan, tiap teman-teman banyak ada stylenya masing-masing gitu.
Oke, paling itu aja gitu ya dari LT gitu. Kalau teman-teman masih ada saham request, sampaikan di kolom komentar. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan juga gitu ya, supaya nanti kita biar sama-sama belajar gitu ya. Saya juga ingin belajar juga dari teman-teman gitu ya, karena kembali lagi gitu ya, siapa tahu saya ada yang miss gitu ya. Kadang ada pendapat-pendapat dari viewer itu, penonton itu unik-unik gitu. Saya juga jadi belajar gitu ya, hal baru gitu. Nah, oke, jadi untuk LT ya teman-teman, kalau misal kata teman-teman LT menarik gitu, boleh sampaikan, kasih pendapatnya di kolom komentar. Jadi mudah-mudahan sharing dari saya ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.